Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Salam sehat selalu buat teman-teman ya. Sudah bertahun-tahun mungkin teman-teman bertahan dengan anxiety psikosomatis ya. Ataupun teman-teman yang baru mengalami anxiety psikosomatis yang diawali dari GERD ya. Selalu semangat, ayo semangat. Saya selalu beri semangat buat teman-teman semuanya. Walaupun dalam keadaan apapun kita harus berusaha ikhtiar, kita harus bisa memberanikan diri untuk melawan yang namanya kecemasan itu sendiri. Selain dari pola makan dan pola pikir yang sudah kita tata teman-teman ya, dalam proses penyembuhan, dalam proses menata ulang kembali mindset kehidupan kita, ada satu hal yang terkadang dilupakan. Ada satu hal yang kadang masih ditanyakan teman-teman, kenapa kok saya sudah bertahun-tahun berobat mengenai GERD, berobat tentang asam lambung yang sekian lama, saya pikir ini sudah sembuh. Sekian lama menata pikiran dan mengatur pola pikir, tapi ternyata yang namanya anxiety psikosomatis ya, kok masih keluar. Ya memang untuk anxiety pada tahap ini ya, pada fase ini mungkin tidak seberapa sering ya teman-teman ya. Mungkin pas kita keluar, pas kita sedang bad mood, pas kita sedang berdebat dengan permasalahan yang sebenarnya sepele dan kita tidak bisa menerima hal itu kadang masih keluar. Nah, ada satu hal yang saya pelajari teman-teman ya. Kenapa yang namanya sensasi anxiety psikosomatis itu masih keluar? Kapanpun, dimanapun, pada saat apapun, kok masih keluar? Ternyata setelah saya cari benang merahnya, sebenarnya teman-teman ya, ada satu hal yang terkadang terlupakan, yaitu ketidakberdayaan kita untuk mengontrol laju dari keinginan, laju dari menahan, entah itu menahan yang namanya mengontrol emosi, mengontrol kekecewaan, ya, mengontrol kesenangan bahkan. Kadang yang namanya keinginan, kebahagiaan, kesenangan, ataupun kekecewaan itu datang pada saat kita yang terkadang tidak siap. Karena aneh teman-teman ya, yang namanya penderitaan anxiety psikosomatis itu ketika senang atau bahagianya itu berlebih, itu terkadang juga lost control, akhirnya timbul satu was-was yang tidak karuan. Apalagi saat yang namanya emosi, saat yang namanya kekecewaan, ketidakinginan yang kita menjadi penolakan itu datang tiba-tiba, itu bahkan akan yang memunculkan yang namanya anxiety yang kita rasakan kembali. Kalau masalah rasa tentang anxiety psikosomatis mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya. Rasanya ketika panic attack, cemas datang itu seperti apa ya, badan mulai nggak merasakan, nggak enak, nggak nyaman ya. Itu mungkin teman-teman sudah bisa merasakan semuanya. Yang dipertanyakan, kenapa kok masih muncul? Kenapa kok masih keluar anxiety-nya? Kok saya nggak bisa sembuh? Bukan sembuh ya artinya. Kok saya tidak bisa merasakan kenyamanan tentang pikiran, rasa, badan itu seperti dulu lagi sebelum terkena anxiety. Tapi sebenarnya memang
itu hanya suatu ilusi teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa merasakan yang namanya full sehat, full bahagia, full seperti dulu lagi kalau kita bisa mengontrol, melakukan controlling dari ketidakstabilan antara mood, antara kecewa dan bahagia. Makanya ketika saya keluar yang namanya anxiety psikosomatis, kadang berpikir, kok masih keluar ya? Tadi yang saya lakukan apa? Pressing yang keluar dari lingkungan sekitar apa? Saya selalu begitu teman-teman. Ternyata ketika saat saya seperti ini, nggak enak hati, pikiran traveling, itu anxiety keluar. Ketika bahagia sekali, anxiety keluar. Makanya di situ kita harus memposisikan keseimbangan antara susah dan senang, menyeimbangkan antara kecewa dan bahagia, menyeimbangkan keinginan yang berlebih dengan kemauan yang dibatasi. Jadi di situ teman-teman, itu mungkin teman-teman bisa merasakan terlalu terburu-buru, terlalu keburu-buru, terlalu bernafsu, terlalu memiliki keinginan yang berlebih. Itu sebenarnya membuat ketidakstabilan dari sebuah rasa yang kita rasakan. Makanya dari rasa itu terkadang degup jantung ya, nafas itu juga akan ikut naik gitu ya. Seperti itu teman-teman. Makanya keberdayaan ataupun ketidakberdayaan kita dalam planning atau merasakan atau mengontrol jiwa dan tubuh kita ini sangat berpengaruh bagi kesehatan mentalitas kita. Anxiety memang salah satu kondisi yang dibilang penyakit, sebenarnya enggak juga. Dibilang nggak sakit, tapi kita merasakan sesuatu yang aneh yang tidak nyaman pada tubuh kita. Seperti itu teman-teman ya. Dari situ saya sekarang lebih berpihak pada kenyamanan untuk tidak merespon pada sesuatu yang mungkin dipaksakan pada mindset pikiran kita. Tidak mau saya. Makanya saya lebih kadang daripada berdebat panjang lebih baik diam, lebih baik nggak ingin melakukan apapun tentang perdebatan, tapi lebih senang menikmati apa yang dirasakan untuk diri sendiri. Gitu teman-teman. Mungkin bagi teman-teman sesuatu yang aneh terjadi pada diri saya ya, yang sampai mengontrol yang namanya lingkungan sosial, itu benar-benar saya lakukan teman-teman ya. Dulu kontak person dalam circle pertemanan, circle pekerjaan, circle sosialitas itu ya banyak sekali, mungkin ratusan ya, hampir 1000. Ternyata sekarang setelah saya seleksi, ini hilang, ini cut, ini hilang, ini cut gitu ya, paling tinggal sekitar 20 kontak yang bisa saya hubungi, dan itu pun saya seleksi juga ya, saya seleksi. Makanya saya dibilang aneh dari situ, tapi dari situ memang ketika saya tidak melakukan bersinggungan dengan hal luar atau mengontrol kondisi yang tidak membuat saya nyaman, akhirnya saya bisa merasakan, ternyata memang kenyamanan itu bisa didapat dari sini, ketenangan, ya, keheningan,
ya, perasaan damai itu kita dapatkan dari situ. Makanya kalau penderita anxiety itu diajak debat, diajak engkel-engkelan, ya bahasa Jawanya, diajak ayel-ayelan, pada prinsip tertentu ya teman-teman. Maksudnya ini pada prinsip tertentu, saya tidak mau. Lebih baik buat apa kan gitu. Nah, itu memang kelemahan bagi seorang penderita anxiety psikosomatis. Mungkin bagi orang lain ketika ayel-ayelan sudah selesai gitu ya. Bagi mereka bukan menjadi beban, tapi bagi seorang yang menderita anxiety psikosomatis ini, yang susah itu menerima kenyataan bahwa engkel-engkelan itu sebenarnya nggak penting gitu loh. Tapi bagi penderita anxiety psikosomatis itu dipikirkan. Itu kelemahannya kan di situ. Kecewa sedikit dipikirkan, nggak cocok sedikit dipikirkan, nggak ini. Makanya saya sekarang malas untuk merespon sesuatu yang terkadang berbelit-belit ya, nggak mau. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang namanya ketidakberdayaan yang kita alami ini, kita harus bisa merealisasikan bagaimana keseimbangan yang akan kita lakukan itu menjadikan tubuh kita itu nyaman, perasaan kita itu nyaman, perjalanan apapun kita melakukan aktivitas itu nyaman teman-teman ya. Saya sarankan di situ. Jadi di samping pola pikir, pola makan, hilangkan rasa ketidakberdayaan dalam menyusun semua rencana dalam proses pemikiran kita, proses cara makan kita, cara kita berkehidupan gitu teman-teman ya, di situ. Jadi 3 itu memang saya rasa penting. Kalau teman-teman tidak berdaya untuk mengontrol itu semuanya, hanya berpaku pada pola makan dan pola pikir, saya yakin yang namanya anxiety pasti keluar. Pasti keluar. Kita tidak bisa mengontrol emosi, pasti anxiety keluar. Kita tidak bisa menahan rasa kecewa, pasti keluar. Kita terlalu bahagia dan tidak bisa mengontrolnya, pasti keluar. Aneh. Jadi di situ teman-teman ya, itu satu hal yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga menjadikan pembelajaran ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan inspirasi buat teman-teman semuanya untuk sembuh dari anxiety psikosomatis. Begitu saja teman-teman yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe-nya, share videonya ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pemula penderita anxiety psikosomatis ataupun penderita anxiety psikosomatis GERD yang menaun, yang sudah bertahun-tahun belum sembuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.